Saudara, keinginan 22 anggota DPRD Sumatera Barat untuk mengusulkan hak angket Dana Safari Dakwah Wilayah Dakwah Sumatera Barat DPP Partai Keadilan Sejahtera sebesar 1,9 miliar rupiah pupus sudah. Dukungan yang dibutuhkan oleh tim penggagas tidak mencapai quorum. Lantas bagaimanakah tanggapan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno terhadap hal tersebut dan bagaimana Dana Safari Dakwah tersebut bisa muncul? Kita akan mengupas secara mendalam permasalahan ini dengan Gubernur Sumatera Barat Bapak Irwan Prayitno dalam sesi dialog Berita Ranah Minang sore hari ini. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan, pertama ini saya tanyakan dulu, hak angket gagal, Ya. Tanggapan Bapak bagaimana? Jadi hak angket itu adalah haknya anggota DPRD dan itu diusulkan oleh teman-teman DPRD Provinsi. Namun sesuai dengan tata tertib itu harus dibawa ke paripurna dan diputuskan di paripurna. Dan kemarin setelah dibawa ke paripurna ternyata tidak mencukupi quorum 2/3 sehingga tidak bisa diusulkan untuk hak angket. Jadi kesimpulannya memang kemarin tidak bisa mengusulkan hak angket. Cuman saya pribadi sebagai gubernur supaya ini lebih jelas informasi bagi teman-teman DPRD, maka kami juga sedang menunggu apakah ada langkah berikutnya misalnya untuk dibuat pansus supaya kemudian bisa dibuka dan diketahui secara pasti apa dan bagaimana dana 1,9 miliar ini. Kalau ini tidak diusulkan oleh DPRD, kami tadi sudah menyiapkan surat juga untuk ke DPRD untuk minta waktu dalam keadaan rapat kerja ataupun konsultasi antara DPR dengan Pemda untuk kami jelaskan. Jadi kita proaktif. Intinya adalah kami ingin supaya ini dijelaskan kepada DPRD yang mewakili masyarakat bahwasanya dana 1,9 ini adalah dana yang masih dalam pembahasan, belum ada keputusan apalagi eksekusi. Tapi sebenarnya bagaimana Pak, dana ini akhirnya kenapa bisa muncul begitu? Nah itu sebetulnya pertanyaan yang juga muncul dari kami juga. Saya sebagai gubernur, Sekda juga bertanya kenapa ini bisa muncul. Oleh karena itu ketika kita langsung suruh inspektor, inspektorat dari provinsi untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada pegawai kita di provinsi, maka kemudian diketahuilah alur cerita yang akhirnya inspektorat menyarankan kepada kami untuk membebas tugaskan jabatan kepada Kepala Biro Bina Sosial dari jabatannya karena dianggap melakukan kelalaian. Nah ini sudah dilakukan dan memang ternyata setelah kita lihat pun memang proposal ini masuk melalui pos. Jadi ini juga satu keanehan buat kami. Saya sebagai kader PKS, dari teman-teman dekat saya sendiri, masa minta uang ke saya mesti melalui pos. Harusnya langsung ke saya. Kemudian pos itu diterima dan saksi banyak yang menerima surat tersebut, proposal. Tidak ada nama Irwan Prayitno-nya. Tidak ditujukan kepada Bapak? Jadi amplopnya ada, gubernur, tapi proposalnya kosong. Proposalnya kosong. Bapak Ibu yang terhormat, titik saja. Nah itu yang membuktikan itu baik di Biro Umum yang terima awal mengatakan kosong, Biro Bina Sosial pegawai golongan 2 yang terima juga kosong, di DPKD yang menerima juga kosong. Tapi kemudian ternyata surat ini keluar dilampirkan ke Mendagri ada nama saya Irwan Prayitno. Nah ini juga satu hal yang aneh juga. Kemudian proses ini berjalan, langsung diketik dan kemudian disampaikan ke DPKD untuk kemudian dibukukan. Nah ketika ini pun juga ada surat disposisi dari pimpinan Biro Bina Sosial dan kemudian masuk ke DPKD. Nah gubernur tidak ada tahu, tidak ada disposisi, Sekda juga sama tidak tahu. Nah kemudian sebelum saya tanda tangani sebagai lampiran buku 3, lampiran 3 dan 4, itu saya periksa. Nah ketika diperiksa tentu yang saya lihat adalah angka-angka yang besar-besar dulu. Ternyata ada 1,9. Lahnya apa? Nah itulah kemudian saya kaget dan terkejut, saya perintahkan inspektor provinsi untuk memeriksa. Nah kemudian diketahuilah hasil pemeriksaannya dan ada yang dibebas tugaskan begitu. Ya betul. Tapi kalau kemudian ini beberapa cerita sebelumnya sempat diajukan, ini melalui sampai ke TAPD juga, sampai akhirnya ke Bapak juga katanya begitu Pak. Apa kemudian langkah yang dilakukan selain tadi kemudian menelusuri dan menemukan keganjilan-keganjilan gitu Pak? Ya jadi kan begini, sebetulnya ini ada dalam tahap pembahasan. Kan begini, dalam APBD itu pertama kan kita merencanakan dari RPJMD, nanti program-program prioritas didasarkan misi visi, kemudian nanti ada KUHP-PAS dan sebagainya sampai kepada pembacaan Ramperda oleh Gubernur di DPRD. Ini perencanaan.
Setelah itu baru masuk tahap pembahasan, yaitu yang disampaikan oleh gubernur, dibahas oleh DPRD per komisi-komisi, dibahas terus rutin dan sebagainya sampai kemudian nanti bawa ke paripurna yang akhirnya nanti ranperda ini dikirim ke diketok palu. Dan ini ketok palu tanggal 21 Desember. Betul. Perdanya begitu ya. Nah, menurut mekanisme langsung dibawa ke Kementerian Dalam Negeri. Ini perda ini plafon-plafon, angka-angka yang sifatnya baku ya, yang sudah sepakati, penerimaan, belanja dan sebagainya. Nah, kemudian pergi ke Mendagri, dikirim ke Mendagri untuk kemudian dievaluasi. Nah, tanggal 21 Desember dikirim, tanggal 28 satu minggu kita dapat evaluasinya. Apa yang perlu dibaiki? Termasuk bansos dan hibah. Gitu ya, BNM, BADES dan sebagainya masuk begitu ya. Nah, itu yang dari plafon perda itu. Nah, 28 Desember. Kemudian kita diberi waktu 1 minggu untuk memperbaiki. Nah, waktu 1 minggu ini belum cukup. Sebenarnya belum cukup. Tapi karena memang harus 1 minggu, 4 Januari kita buat pergub penjabaran dari perda tadi yang sudah kita tanda-tangani pergubnya dan buku 12. Buku 12 ini isinya adalah program-program dinas ya, SKPD. Program-program dinas SKPD itu kita bukukan dan nah, buku 3 itu adalah isinya lampiran 3 dan lampiran 4 itu adalah bansos dan hibah. Itu belum saya tanda tangani. Kenapa? Karena memang 5.000 proposal yang masuk dalam waktu berapa hari nggak sempat kita membahas. Dengan padatnya kegiatan dengan juga padat kegiatan terus harus verifikasi BNM, BADES, proposal dicek. Akhirnya kita kirim dengan catatan ini belum selesai, masih dalam bentuk draft. Nah, DPRD juga dapat. Nah, DPRD tentu sebagai mitra yang juga ikut membahas, dia juga ingin tahu pembahasannya sudah sampai mana dan data-data angka itu masuk apa tidak dalam buku itu. Maka kita kirim. Nah, itu belum ada yang mengetahui. Saya tentu juga bertanggung jawab untuk menandatangani. Nah, dalam proses ingin menandatangani saya juga periksa. Nah, ketika diperiksa itulah baru ketahuan. Nah, setelah ketahuan karena ini masih dalam proses pembahasan, ya proses pembahasan, maka kita rubah. Nah, kenapa kita rubah? Karena memang ada kesalahan. Kita rubah yang tadi Safari Dakwah menjadi bantuan hibah kepada lembaga kemasyarakatan. Kita bintangi, kita bintangi, nanti kita akan bahas lagi di APBD perubahan. Jadi tidak boleh dicairkan. Itu kita rubah, dan yang dirubah tidak hanya itu, banyak, ada puluhan lagi banyak. Yang double satu organisasi, tapi double kan yang ngusulin banyak. Betul. Nah, itu kita bintangi juga, nanti kita proses berikutnya. Terus yang di luar provinsi nggak boleh juga, kita bintangi juga. Kemudian ada yang butuh penjelasan seperti Ramadan, itu kegiatan Ramadan ditambah, itu hanya menambah saja, tidak provinsi. Nah, itu diperbaiki semuanya. Nah, baru saya tanda tangani. Nah, proses berikutnya masuk kepada SK penetapan. Ini masih dalam kolom pembahasan. Belum apa-apa masuk ke tahap ketiga dan tahap keempat. Tahap ketiga ini adalah persiapan APBD. Persiapan APBD ini misalnya untuk membuat DPA, terus rekomendasi dari SKPD, surat-surat untuk verifikasi, dan kemudian sampai ke tingkat pengusulan untuk dicairkan. Nah, baru masuk tahap keempat pencairan. Tahap ketiga belum, tahap keempat apalagi pencairan, baru masuk ke pembahasan. Pembahasan pun juga belum tuntas semuanya karena SK penetapan belum saya tanda tangani, dan itulah di situ baru ketahuan. Dan jadi sebetulnya tidak ada kerugian negara dan tidak ada juga kesepakatan, keputusan juga belum ada. Cuma karena beritanya dikomentari oleh orang yang tidak tahu, tidak mengerti, disangkanya sudah diuangkan, sudah dicairkan. Karena sebetulnya bulan Januari, Februari, Maret itu, atau Januari, Februari belum ada dana-dana pencairan APBD. Karena itu baru gaji-gaji rutin saja. Dan prosesnya juga belum tuntas. Karena proses itu kan baru sampai tahap kedua. Harusnya tahap 3 dan 4 dilewati sampai kepada pencairan. Jadi sebetulnya belum ada kerugian negara dan ini masih dalam pembahasan. Cuman ributnya ya karena saya juga tadi masuknya juga janggal, kemudian proses juga janggal, sehingga ada kemungkinan mempolitisir ini terjadi. Sehingga sesuatu yang tadinya tidak ada apa-apanya dibuat ada apa-apa, sehingga hebohnya heboh sedunia. Begitu. Saya kalau ingat pada awal-awal munculnya masalah ini, Pak Irwan belum mau untuk berbicara pada saat itu. Enggak, karena Sekda sudah membicarakan. Sebagai karena begini, DPD, ya, Pak, ya? Karena ini kan urusan internal kita. Urusan internal kita maksudnya adalah ini urusan yang biasa terjadi dari 5.000 proposal yang masuk. Tentu ada banyak
saya bisa sebutkan yang diterima di proses 2.543 proposal, jadi setengahnya itu tercoret kan. Iya. Dari 2.500 itu ada satu yang Safari Dakwah ini yang kita coret. Jadi sebetulnya kan proses yang biasa dalam pembahasan yang tidak perlu kita risaukan dan tidak perlu juga untuk urusan ke publik, karena ini tidak ada terjadi apa-apa, belum ada kesepakatan, belum dicairkan, apalagi begitu ya. Ini juga belum saya tanda tangan juga bukunya begitu. Nah, jadi awalnya memang kita ingin meredakan ini supaya tidak muncul masalah ya. Tapi ternyata justru ada pertanyaan dari wartawan tentang pengangkatan dan pencopotan jabatan di tanggal 18 Februari. Baru tanggal 11 Februari baru mencuat. Nah, ini yang sebetulnya menjadi persoalan. Nah, ditambah lagi narasumber dan juga wartawan mengutip dari suratnya saudara Jeffrina ke Mendagri. Tadi pun di koran Tempo juga mengutip juga lagi. Pada kutipan yang dibuat surat Mendagri oleh saudara Jeffrina itu tidak betul sama sekali. Dia bilang ada arahan pimpinan, dikutip juga oleh koran Tempo dan dikutip juga oleh koran-koran yang lain di Sumatera Barat. Padahal tidak ada satupun arahan dari gubernur dan juga sekda. Tidak ada disposisi dan tidak kita ketahui. Dan ini pun diakui oleh saudara Jeffrina ketika diperiksa oleh inspektorat. Ditanya apakah sudah dikomunikasikan oleh pimpinan, belum ada. Bahkan yang lain menyebut tidak ada. Jadi memang clear, cuman dibuat rekayasa surat dalam bentuk memberikan opini bahwa ini arahan pimpinan atau diketahui oleh sekda. Padahal tidak ada sama sekali. Bahkan surat lampirannya dibuat tertulis nama Irwan Prayitno. Siapa yang mengetik Irwan Prayitno di situ? Padahal itu titik-titik saja, surat yang tidak jelas kemana arahnya. Selain inspektorat, Pak, untuk menyelidiki kasus ini, untuk dari sisi internal Pak Irwan, adakah dilakukan semacam pembentukan tim cari fakta atau seperti itu? Kalau di mekanisme di Pemda cukup inspektorat. Cukup inspektorat. Ya, cukup inspektorat. Walaupun ini sudah masuk ke ranah hukum, udah masuk ke Polda, kita tentu terima kalau dipanggil teman-teman di pegawai kami ya silakan datang untuk berkompromi dan bekerja sama untuk menyampaikan apa yang dikehendaki oleh kepolisian. Dan kemudian juga dari DPRD kita nunggu setelah angketnya apakah mau ke pansus atau apa. Kalau tidak, kita akan mengeluarkan surat untuk minta waktu supaya kita akan menjelaskan ke DPRD. Dan kemudian mungkin dari masyarakat yang tidak puas juga silakan, tapi kami sampaikan bahwa ini kenyataannya dan kami ragu bahwa ini ada sesuatu yang dibalik ini yang mungkin ya dugaan kami ada mempolitisir karena ada kejanggalan-kejanggalan dan ada suatu surat yang sebetulnya itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya begitu. Dan ini Irjen dari Kemendagri juga sudah datang dan mungkin dalam waktu dekat juga akan memberikan laporan kepada kami dan kami juga akan lihat, tapi insya Allah yang benar akan benar begitu. Nah Pak, terkait tadi Bapak sudah sedikit menyampaikan, sudah sampai ke ranah hukum, disampaikan sendiri oleh masyarakat begitu. Apa komentar Bapak? Ya, kita sebagai warga masyarakat yang patuh dengan hukum ya kita ikuti. Jadi kalau seandainya teman-teman kita di Pemda dipanggil dan sudah dipanggil juga untuk diminta klarifikasi, kita sampaikan. Minta data, kita kasih data. Minta penjelasan, kita kasih penjelasan. Kalau tanya, kita jawab. Ya semua kita bisa kerjasama dan mudah-mudahan akan muncul suatu kebenaran nantinya. Mudah-mudahan saja Pak. Sedikit Pak, ini ada yang berpendapat panis diberikan kepada Kepala Biro Bina Sosial. Betul. Padahal barangkali ada yang berpendapat beberapa instansi lainnya terkait di dalamnya. Ya, betul. Akan adakah mungkin? Jadi begini, kita itu melihat mana yang utama, mana yang penting, dan mana yang bertanggung jawab langsung. Jadi setelah dari inspektorat, itu menelusuri melalui pemeriksaan semua yang terkait di situ, mengusulkan dari inspektorat bahwa hanya saudara Jeffrina yang dibebas tugaskan, yang lain tidak. Setelah kami tanya kenapa cuma satu orang saja, karena dialah pintu masuk dan dia pula pintu keluar yang bertanggung jawab. Kenapa demikian? Karena surat masuk lewat pos ke Biro Umum, ya tidak ada tulisan Irwan Prayitno-nya. Kemudian dikirim karena Safari Dakwah dikirim ke Bina Sosial. Mesti salah kalau partai politik mesti ke Subang Linmas. Nah itu dan juga harus masuk kotak, masuk sampah karena itu bukan bisa diproses karena udah partai politik nggak mungkin, tapi diproses oleh staf. Masuknya kemana? Ke kepala biro, pada saudara Jeffrina, dia paraf proses sesuai ketentuan, diproses lagi confirm sesuai arahan pimpinan begitu ke bawah. Nah pintu masuknya ada kalau saudara Jeffrina sudah tahu dia harus masuk sampah itu nggak perlu dimasukkan.
diproses. Kemudian setelah proses diketik oleh staf. Kemudian diboleh ke atas, dibuat lagi surat rekomendasi tanda tangan lagi. Kalau tadi Pak ini tanda tangan bahwa inilah lampirannya yang akan diajukan ke DPKD. Nah, pintu masuk dan pintu keluar lewat dia. Nah, DPKD mengumpulkan, dibahas TAPD. TAPD tidak salah, karena TAPD dalam pembahasan, belum dalam bentuk keputusan. Nah, itulah yang kemudian diketahui dan kita robah karena memang masih ada jadwal waktu untuk kita robah. Gitu. Pak, terkait dengan tadi kondisinya ada beberapa yang sudah dilakukan, sudah disiapkan. Kira-kira apa yang bisa dipelajari oleh seluruh aparatur di sini, khususnya untuk pemerintah provinsi, untuk lebih berhati-hati barangkali jadi memang kinerja lebih baik. Ya, gitu. Kita banyak pelajaran dari sini. Kita harus hati-hati ya, kepada pegawai juga PNS kita minta juga hati-hati bekerja. Dan Pak Sekda pun di awal ketika pelantikan menyebutkan kalau bisa tidak ada yang salah, kita harus bekerja secara profesional, kita mengikuti aturan, dan setiap jenjang harus bertanggung jawab dengan pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing. Walaupun sebetulnya kata-kata serupa ini mungkin udah 5-6 kali lebih dalam kesempatan yang berbeda-beda saya sampaikan di depan Kepala SKPD Eselon 2. Dan bahkan saya memberikan sanksi kepada Eselon 2 yang salah, langsung saya berikan sanksi berat. Saya tidak melihat kesalahan Eselon 3 dan 4 karena yang satu adalah Eselon 2-nya. Sebagai orang yang langsung berkomunikasi dengan saya, dan kalau ada kesalahan di Eselon 3 dan 4, Anda lah yang akan menegur, Anda yang memberikan sanksi. Kalau kesalahan di Eselon 2 tentu gubernurnya yang akan memberikan sanksi. Itu udah diberitahukan dan sudah ada pergubnya, sudah ada surat edarannya, kita sudah membuat sistemnya, pola rotasi, mutasi, dan promosi, dan pembebas tugasan juga ada. Kita rujuk kepada undang-undangnya tentang Permendagri yang berkaitan dengan pembebas tugasan karena kinerja dan juga karena sanksi karena kesalahan. Kita udah buat dan dijabarkan sehingga nanti ketika perjalanan ke depan kalau ada yang menyalahi sudah kita rujuk saja, aturannya ada. Tentu harapan kita semua bekerja baik, tidak ada kesalahan. Kalau ada kesalahan yang sifatnya redaksi, surat menyuap masih boleh, tapi udah prinsip itu kelalaian, serasa mesti diberikan suatu sanksi begitu. Pak, kalau adakah kemudian